Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih buat jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sudah bersama-sama dengan kami pada saat ini. Malam ini kita ada dalam acara Healing Worship, suatu acara yang kami dedikasikan untuk doa pemulihan bagi bangsa kita, doa bagi seluruh dunia, doa bagi orang-orang yang sakit, yang terpapar oleh karena COVID-19. Kita berdoa, Tuhan bekerja lewat kegiatan ini, lewat acara ini, untuk menyatakan kemuliaannya, menyatakan kuasanya bagi kita semua. Dan saat ini jemaat Tuhan yang ada di rumah, saya sudah melihat kami semua sedang berpakaian dengan dress code berwarna hitam. Ini satu empati yang besar dari kami buat keluarga-keluarga yang ada di luar sana, yang mungkin karena COVID-19 ini, karena wabah pandemi ini, saudara kehilangan orang-orang yang kau kasihi. Saudara kehilangan orang-orang yang terdekat buat engkau. Saudara, rasa duka cita kami sampaikan dari tempat ini. Betapa kami ikut berduka, kami turut merasakan kesedihan saudara. Dan saya percaya Tuhan pun juga merasakan kesedihanmu. Tapi percayalah, Dia Tuhan yang peduli. Dan kita berdoa semua supaya wabah ini segera berlalu dan dilalukan oleh Tuhan. Yeremia pasalnya ke-33 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Mari kita berdoa untuk memulai acara Healing Worship pada malam hari ini. Kita berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan melawat negeri kita, Tuhan melawat bangsa-bangsa, Tuhan melawat orang-orang yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit pada saat ini, dan melakukan seperti yang difirmankannya melalui Nabi Yeremia pasalnya ke-33 ayat yang ke-6, bahwa Dia akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan buat kita semua. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah-Mu, menyembah Engkau, berdoa, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, memohon belas kasihan Tuhan, memohon anugerah Tuhan untuk melihat bencana yang sedang terjadi bagi seluruh dunia, juga bagi bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan, malam ini ketika kami mencari wajah-Mu lewat pujian penyembahan kepada Engkau malam hari ini, dan firman Tuhan yang diberitakan Tuhan, kami berdoa kuasa kesembuhan-Mu mengalir bagi kami semua. Kami berdoa ada kuasa kesembuhan yang dari Tuhan, yang menjamah bangsa-bangsa, yang menjamah Indonesia, yang menjamah orang-orang yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit, dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Kami berdoa kuasa kesembuhan-Mu mengalir ya Tuhan. Tuhan curahkan kuasa kesembuhan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Tabib yang agung yang kami percayai. Tuhan yang melakukan yang baik, yang terus bekerja mendatangkan kebaikan di balik dari segala perkara yang tidak baik yang sedang terjadi hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia Tuhan yang baik bagi kita. Dia mengerjakan hal-hal baik dan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Amin. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Amin. Sebab Engkau baik. Ku tahu Allah
turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Katakan Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari bertepuk tangan buat Tuhan. Sebab kita tahu Dia Tuhan yang mengerjakan hal-hal baik bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Sebab Dia baik, amin. Amin. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya, sebab Dia menyertai saya dan saudara. Ku rasakan, terus rasakan sepanjang jalan hidup kita. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Sebab Dia baik, angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita bersuka cita malam ini, sebab kita tahu di dalam duka kita, di dalam kesusahan kita, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Yang percaya sama-sama katakan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Selama-lamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik.
stars did when the morning sun was dead. The Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us, the wake of every curse upon Him. One final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness, a battle in the grave, a war on death was waged. The power of hell forever broken. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love cannot be overcome. Now then, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is to shake, the stone was rolled away. His perfect love cannot be overcome. Now then, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. He is alive. He is alive. We will sing Jesus, hallelujah. Jesus, Jesus, we worship Jesus, we you. love you. Our We shout resurrected hallelujah. King, we glorify. We magnify your name. Let's we sing hallelujah. Jesus, you are living God. Sing hallelujah. Resurrected We King. sing hallelujah. Hallelujah. We sing hallelujah. The Hallelujah. Lamb has overcome. We sing Lord. hallelujah.
You has overcome We sing everything, hallelujah. include our sickness. We sing hallelujah. Yes, Lord. The Lamb has overcome. Oh, yes. We sing Overcome hallelujah. everything, Lord. We sing hallelujah. Overcome the death. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. Everybody say, We sing we sing hallelujah. We hallelujah. sing hallelujah. Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. Yes, we sing. Everybody shout hallelujah. Yes. Jesus, Jesus. Yes. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is Yes, we worship like you. you. Yes, we worship you, Jesus. Come, bow down our knees. To see your face. To see your mercy. To seek your love. Asking your help. Oh, asking your power, Lord Jesus. Oh, yes, Lord, have mercy on us. Have
Beberapa dari saudara mungkin di rumah saat ini sedang tidak bersama-sama dengan orang yang kau kasihi. Karena mungkin orang yang kau kasihi sedang dirawat di rumah sakit. Karena mereka terpapar virus COVID-19. Yang walaupun engkau sayang kepada mereka, tapi karena protokolernya kita tidak bisa menemani orang-orang yang kita kasihi. Mungkin saudara, beberapa dari engkau dari rumah sakit sedang menyaksikan program ini. Dan engkau merasakan kesepian di rumah sakit. Karena engkau mau orang-orang, keluarga-keluarga terdekatmu, kau ingin harus ada di sampingmu merawat engkau seperti biasanya. Orang-orang sakit yang dirawat oleh orang-orang yang dikasihi. Tapi karena wabah ini begitu unik, sehingga saudara harus menghadapinya seorang diri di rumah sakit. Tapi dengarlah malam ini sebagai seorang hamba Tuhan, saya ingin ingatkan sama saudara bahwa engkau tidak sendiri. Yesus disebut Immanuel, artinya Allah yang menyertai. Mungkin saudara tidak lihat dia, saudara tidak merasakan juga kehadirannya. It doesn't matter, because you don't need to see. Karena saudara tidak perlu melihatnya. You don't need to feel him. Kau tidak perlu merasakan saudara kehadirannya. Tapi saudara hanya perlu mempercayai bahwa dia Allah Immanuel, yang artinya Allah yang selalu menyertai saya dan saudara. Haleluya. Yang kau gak perlu merasakan kesepian sendiri di rumah walaupun di rumah sakit. Percayalah, ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan engkau. Mungkin dia sedang duduk di sampingmu dan berkata, tenang, jangan takut, ini aku, Immanuel. Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Yes you are Jesus. Bapakku datang untuk menyembah. Kami datang menyembah Engkau malam ini Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Kau sempurna, ketika kami lemah, Engkau menjadi kekuatan bagi kami. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
bertahan di dalam kesesakan. Dalam masa-masa sulit Engkau memampukan kami Tuhan, dengan membuktikan penyertaan-Mu, dengan setia bersama-sama dengan kami. Engkau Immanuel. Jemaat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Katakan Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Yes, Lord. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Katakan dengan iman, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Katakan dengan iman, katakan dengan percaya, katakan dengan tanpa ragu bahwa Tuhan beserta dengan saya dan saudara. Dia menyertai kita, Dia menyertai kita. Bahkan di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, Engkau tidak berjalan sendiri, tapi Dia Immanuel yang menyertai kita. Kau kuatkan aku bertahan. Amin Tuhan. Kau harapan dalam Tidak ada di antara kami yang akan menyerah dan bersungut-sungut, Kau buktikan bahkan tidak menghormati Tuhan di masa susah ini. kesetiaan-Mu, Tapi kami malah Tuhan. mengakui bahwa Engkau pasti buat kami menang, karena Engkau menyertai kami. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, kami panggil Engkau Allah Immanuel, yang menyertai, Allah yang tak pernah biarkan ku sendiri. Oh, Allah penanggung jawab, Allah yang sanggup buka jalan, Allah yang sanggup Yes, Lord. sediakan Amen. sungai di padang gurun, Allah yang sanggup melakukan mujizat. Ya Immanuel, Mari terus, Dia hadir, Dia jamah mari saudara. terus berharap. Kuasanya mengalir menyembuhkan engkau malam ini. Kuasanya menjamah saudara yang ada di rumah-rumah sakit malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa
Kuasa Tuhan mengalir menjamah engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa kuasa kesembuhan yang mengalir menyembuhkan saudara malam hari ini. Virus COVID-19 tidak ada obatnya, tidak ada vaksinnya, tetapi saya percaya kuasa Tuhan mampu menyembuhkan. Kuasa Tuhan mampu menjamah dan memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhlah di dalam nama Yesus oleh anugerahnya, hanya oleh kuat kuasanya. Bukan tangan manusia yang menjamah engkau, bukan tangan-tangan manusia, karena manusia tidak bisa tolong, manusia tidak bisa punya kekuatan yang menghadapi apa-apapun juga. Tetapi Tuhan, kuasa Tuhan sanggup menghadapi apapun, termasuk wabah COVID-19. Dia bisa sembuhkan engkau, dia bisa memulihkan engkau malam ini. Ketika engkau percaya, engkau berseru kepadanya, engkau berkata, asal ku jamah saja jubahnya. Seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku percaya aku sembuh. Malam hari ini percayalah, engkau pegang tangan Tuhan, engkau pegang ujung jubah Tuhan. Dan saya tahu, saya percaya kuasanya tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasanya tidak berubah. Di dalam nama Yesus Kristus, engkau sembuh, engkau dipulihkan saat ini oleh anugerah Tuhan, oleh kekuatan tangan Tuhan. Haleluya. Firman-Nya berkata dalam Yeremia 33 ayat 6, Dia akan mengirimkan kesembuhan, Dia akan mengirimkan kesehatan bagi orang-orang yang dikasihi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saya tahu saudara, bahwa wabah ini berat untuk kita semua. Tidak ada satu negara yang berani berkata mereka mampu, mereka bisa. Tapi semua bangsa sampai hari ini berkata tidak bisa. Ini wabah yang sulit, ini keadaan yang sulit. Dan kita pun harus jujur sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kadang kita tidak sanggup melewati ini. Karena kadang kita lupa, kita melihat dengan kekuatan kita. Kita melihat dengan mata jasmani. Bahkan kita coba mengurai segala kekusutan dalam hidup kita dengan kekuatan kita. Kita memunggungi Tuhan dan mencoba memikul semuanya. Tapi saya ingin berkata sama saudara malam ini, kita harus jujur sama Tuhan bahwa kita tidak mampu. Ketika engkau jujur, Dia menguatkan saudara, sehingga engkau bisa berjalan walau di dalam api sekalipun. Haleluya. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Yesus, kami mau menyembahmu.
Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan di dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasa-Mu, imanku memegang janji-Mu. Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Amin, amin Tuhan. Kaulah damai tenangku, kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Kami berserah padamu Tuhan, ku kan berserah. Kami tidak sendiri. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, Yesus. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar, lagu pengharapan. Bukan berserah, bukan berserah. Ku tahu aku tak sendiri, amin. Ku yakin Kau mengasihiku, Bahkan di dalam api pun, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu, oh Tuhan. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. kami akan tetap menyembah Engkau Tuhan. Bahkan di masa-masa sulit sekalipun, kami tidak akan berhenti menyembah Engkau. Karena kami tahu, justru ketika kami terus menyembah Tuhan, kami pasti akan melihat mujizat-Mu. Bahkan dalam keadaan tersulit sekalipun, ketika kami terus menyembah, kami terus mencari wajah Tuhan, mujizat-Mu dinyatakan bagi kami.
Haleluya. Haleluya. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dari hambanya Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham sebagai Ketua Sinode BPH GBI. Saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati saya dan saudara. Shalom saudaraku, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda melalui ibadah online ini. Hari ini saya ingin berbagi berkat firman Tuhan dengan judul Berkobar dengan Api Roh Kudus. Saya bacakan Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita baru saja merayakan hari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, dan kemudian kita akan memasuki hari kenaikan Tuhan Yesus 40 hari setelah Paskah. Dan 10 hari berikutnya adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Dan itulah yang dialami oleh 120 murid di loteng Yerusalem. Yang mengubah hidup mereka secara radikal. Dari murid-murid yang penakut bahkan menyangkal Yesus. Sekarang mereka dipenuhkan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mereka berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Gereja mula-mula lahir. Nah, Alkitab berkata Roh Kudus dicurahkan seperti lidah-lidah api di atas kepala mereka. Kenapa Roh Kudus dicurahkan seperti api? Saya melihat di dalam Alkitab api itu melambangkan hadirat Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, maka Tuhan menampakkan diri dalam semak belukar yang menyala. Orang Israel juga dipimpin di padang gurun melalui tuntunan tiang awan dan tiang api. Nah, sekarang api Roh Kudus itu bukan dalam wujud tiang awan dan tiang api, tapi dia masuk di dalam hati kita. Karena di dalam 1 Korintus 3:16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Kita sangat perlu mengalami lawatan Roh Kudus. Apalagi pada masa-masa COVID-19 ini, di mana banyak orang tertekan, stres, bingung dengan apa yang terjadi. Kita harus menerima kuasa daripada Tuhan. Saudara, kenapa Roh Kudus dilambangkan seperti api? Yang pertama, api itu menghanguskan. Dalam Yesaya 4 ayat 4 dikatakan, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran Putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya, dengan roh yang mengadili dan yang membakar, Tuhan akan membakar segala sampah dosa kita melalui kuasa Roh Kudus yang menempelak kehidupan kita. Alkitab berkata Allah adalah api yang menghanguskan. Ingatkah saudara ketika Yesaya melihat penglihatan malaikat memuliakan Tuhan, langsung dia tersungkur dan berkata, celaka aku binasa, aku najis bibir dan aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Tetapi seorang malaikat mengambil bara api dan kemudian dengan sepit dia mencucukkan pada mulut daripada Yesaya dan berkata, dosamu telah diampuni. Tuhan mau menghapus segala dosa kita dengan cara membakar perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Dia, karena Allah tidak kompromi dengan dosa. Dan kalau Tuhan memulihkan kita, lidah kita yang pertama-tama harus disucikan oleh Tuhan, supaya lidahnya bukan suka ngutukin orang, suka bergosip, jelekin orang, tetapi sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Seperti pada hari Pentakosta, ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam berbagai bahasa, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kehebatan Tuhan, sehingga banyak orang bertobat. Maukah engkau bertobat? Karena Roh Kudus menjamah hidup saudara. Yang kedua, Roh Kudus dilambangkan seperti api karena api itu menerangi.
Saudara, kalau kita diterangi oleh Roh Kudus, maka cahaya ilahi ada di dalam hidup kita. Dan kita akan berjalan menjadi anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara, Roh Kudus mau memenuhkan kita supaya kita berjalan dalam terang. Artinya apa? Terang-terangan. Tidak hidup di dalam kegelapan, tapi hidup menjadi kesaksian bagi banyak orang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Hati yang bertobat hanya Tuhan yang lihat. Tapi buah pertobatan itu harus bisa dilihat oleh orang lain. Dan apa buah pertobatan kita? Hidup di dalam perbuatan baik, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam terang. Yang ketiga, Roh Kudus dilambangkan seperti api karena api itu berkobar. Artinya kalau dia ada dalam hidup kita, kita akan menyala-nyala, berapi-api, semangat. Ada orang ke gereja tapi gak semangat jadi Kristen, tapi gak suka baca Alkitab, loyo, letih, lesu, lelah, lemah, karena tidak ada kobaran api Roh Kudus. Saya ingat di dalam Lukas 24 ketika dua murid kembali ke Emmaus pada hari kebangkitan Yesus. Mereka tidak sadar Yesus menyertai mereka. Tetapi setelah mereka tahu bahwa Yesus bersama dengan mereka, mereka berkata demikian di ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, kalau Roh Kudus ada, kita akan berkobar seperti dua murid ini, kembali lagi ke Yerusalem untuk menceritakan bahwa Yesus hidup. Nah, kalau Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, kita berkobar dalam hal apa saja? Yang pertama, kita akan berkobar di dalam doa. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-24, dikatakan ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ayat yang ke-31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika tekanan datang kepada murid-murid Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan di dalam doa. Dan kemudian mereka mengalami lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Tuhan mau kita punya doa yang bergairah, doa yang berkobar. Dan itu terjadi kalau kita menjalin relasi yang akrab dengan Roh Kudus. Saudara, selalu rindukan hadiratnya, rindukan kuasanya. Alkitab menunjukkan bahwa Roh Kudus itulah yang menolong kita di dalam kelemahan pada waktu kita berdoa. Supaya kita bisa berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, maukah kita sungguh-sungguh menjalin relasi yang akrab dalam doa dengan Tuhan? Saya teringat ada sebuah cerita, ada seorang Chinese yang punya warung namanya Ko Acong. Setiap kali dia tutup warungnya pada sore hari, dia pulang ke rumah, lewat di depan sebuah gereja. Lalu dia tundukkan kepala di depan gereja itu, lalu berdoa. Gak lama dia jalan lagi ke rumahnya. Berbulan-bulan dia lakukan itu. Satu kali ada orang yang tanya, Ko Acong lagi apa itu di depan gereja? Saya lagi doa. Kok doanya singkat amat? Iya, yang penting kan hati tulus. Ngomong apa kamu? Saya doanya gini, Tuhan, ini Oe Acong. Udah, cuma itu aja doanya. Besoknya begitu juga, Tuhan, ini Oe Acong. Satu kali Ko Acong sakit keras, masuk ICU. Dalam kondisi itu dia tetap berdoa. Dan dia berdoa begini, Tuhan, ini Oe Acong. Dia doa sambil nangis, dia minta pertolongan Tuhan. Malam itu mujizat terjadi. Tuhan datang di dalam ruangan rumah sakit itu. Dan Tuhan berkata, ini Oe Acong. Langsung Tuhan jamah tangan Acong. Dan ketika itu Acong merasa disembuhkan oleh Tuhan. Dia lepas itu
selang yang ada di hidungnya. Dia bilang, saya sehat, saya sembuh. Dokter kaget, perawat kaget. Tapi setelah diperiksa memang sembuh dengan mujizat. Besoknya Acong pulang ke rumahnya. Tidak lupa dia mampir dulu ke depan gereja. Dan dia berdoa, Tuhan, ini Oe Acong. Terima kasih Tuhan. Oh, betapa luar biasanya orang yang berdoa dengan tulus. Apalagi kalau kita sudah penuh dengan Roh Kudus. Bukan hanya doa singkat seperti itu, tapi doa menyembah Tuhan, doa memuji Tuhan. Bukan hanya memohon, tapi sungguh-sungguh mengagungkan Dia. Maukah saudara berkobar di dalam doa? Yang kedua, kalau Roh Kudus hadir dalam hidup kita, kita juga akan berkobar dalam kesaksian dan pelayanan. Kisah Rasul 4 ayat 29 dan 30 berkata, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ketika gereja mula-mula mengalami tekanan, mereka berdoa agar Tuhan memberikan kuasa kepada mereka untuk tetap melayani dan memberitakan firman Tuhan dengan berani. Dan mereka juga minta agar tanda-tanda mujizat dinyatakan. Maukah kita menjelang hari Pentakosta ini juga meminta kepada Tuhan agar urapan Roh Kudus menyertai pelayanan kita, sehingga kita bisa melayani dengan kuasa Allah, sehingga banyak orang mengalami pertobatan karena demonstrasi kuasa Allah. Alkitab mengatakan dalam Markus 16 ayat 17 dan 18, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Orang percaya akan menumpangkan tangan pada orang sakit, dan orang itu akan disembuhkan. Saudara, minta urapan Tuhan sehingga kuasa Allah itu akan terjadi. Dan yang ketiga, kalau Roh Kudus turun dalam hidup kita, kita juga akan berkobar dalam kemurahan. Kisah Rasul 4 ayat 32 berkata, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Mereka saling membagi berkat. Ladang dan sawahnya mereka jual, uangnya mereka bawa kepada rasul-rasul, lalu dibagikan oleh para rasul sesuai dengan kebutuhan jemaat. Nah, hari-hari ini, semasa pandemi COVID-19 ini masih terus ada, kita juga terpanggil bukan hanya untuk mengangkat tangan memuji Tuhan, tetapi terutama mengulurkan tangan untuk memberikan kasih kita dalam kepedulian nyata kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, orang yang dijamah oleh Roh Kudus, hatinya akan generous, murah hati, suka memberi, suka menolong. Mungkin saudara bilang, saya juga kurang, saya juga punya tinggal sedikit. Ingat, 5 roti dan 2 ikan, hanya itu yang dimiliki oleh seorang anak. Tetapi ketika dia menyerahkan kepada Yesus, Yesus bisa melipat gandakannya, mengenyangkan 5.000 orang lebih, bahkan sisanya ada 12 bakul. Saudara, maukah kita hari-hari ini menjadi saksi Kristus untuk menunjukkan kasih-Nya melalui kemurahan hati? Saya percaya kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Maukah saudara hari ini berdoa agar Roh Kudus menjamah hidupmu? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk kami semua mengalami lawatan Roh Kudus. Pulihkanlah negeri kami Indonesia. Ya Tuhan, Engkau berkata, jika umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, yang sesat, aku akan mengampuni dosa mereka, aku akan memulihkan negeri mereka. Tuhan, pulihkanlah Indonesia. Proteksi bangsa kami dari segala kekacauan, terutama karena krisis ekonomi juga yang sedang dialami. Jadikan kami sebagai bagian untuk memberikan jawaban bagi orang-orang yang membutuhkan. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau juga menjamah orang-orang yang sakit karena COVID-19 ini. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu tetap sama dulu, hari ini, sampai selamanya. Pulihkanlah mereka ya Bapa. Kami juga berdoa kalau ada di antara jemaat-Mu yang sakit karena apapun juga, Tuhan jamah kami satu persatu. Tuhan, kami berdoa untuk Kota Sangatta dan juga Kalimantan Timur, bahkan
seluruh bangsa kami Indonesia. Lawat satu persatu kami ya Tuhan. Kobarkan dengan api Roh Kudus. Kalau ada di antara kami yang sakit imannya, sakit mentalnya, takut, gelisah dalam hidup, sakit tubuhnya, sakit ekonominya, di dalam nama Yesus, Tuhan penyembuhkan akan melawat kami dan mendatangkan mujizat. Berkati gerejamu di Sangatta, makin hari makin bertumbuh dan makin bertambah. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, kami tetap mau setia mengiring Yesus di dalam segala keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Halo Shalom, selamat malam semuanya. Senang sekali saya Jason bisa bertemu dengan saudara semuanya malam hari ini. Saya mau katakan, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Percayalah, Dia Tuhan yang tidak pernah diam. Dia Tuhan yang mendengar setiap suara orang yang berdoa kepadanya. Tuhan pasti menolong kita. Sebab itu siapkan hati kita. Kita datang sama Tuhan, kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ketika badai hidup datang menghadang, hingga tak sedikit tenggelam karenanya, kepada siapakah kami datang berharap? Hanya padamu kami berserah. Dalam kasih-Mu kami merasa tenang. Ada penghiburan dan kekuatan. Hanya padamu Tuhan kami selalu bersandar. Hingga saatnya Dia pulihkan semua. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah Tuhan. Tadi Dia mendengar setiap seruan doa. Saatnya kita bersama satukan hati melangkah. Kini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah Tuhan. Tak diam, Dia mendengar setiap seruan doa. Saatnya kita bersama satukan hati melangkah. Kini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Tuhan tadi Dia bekerja pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin.
setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku jadi kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang kelam. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. 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 Cukup bagiku. Anugerah-Mu terima kasih Yesus. Anugerah cukup bagiku Tuhan. Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih 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 Yesus. Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhan adalah penyembuh, saudara. Jika engkau sakit hari ini, kau bisa memanggil namanya, berseru kepadanya dan minta pertolongan kepadanya.
Bahkan dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-107 ayat yang ke-20 dia berkata, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Wabah COVID-19 banyak merenggut korban jiwa. Tapi kita berdoa malam ini, firman Tuhan ini terjadi atas kita semua. Dia meluputkan kita dari liang kubur. Dan dia menyembuhkan kita. Dia menyembuhkan setiap penyakit kita. Bahkan dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-30 ayat yang ke-17 dia berkata, sebab Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Bilang amin, saudara. Amen. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita percaya Tuhan mampu menyembuhkan kita, saudara. Bagi saudara-saudara yang sedang dirawat di rumah sakit saat ini, percayalah, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Karena dia berkata, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You send your word and you heal my disease. You are the Lord, my healer. Everybody say, amen. Yes, you are, Lord. My healer. We believe that you are our healer, oh Lord Jesus. We come to you tonight, asking for your healing. We trust on you, Jesus, that you can overcome all the sickness, all the virus. You send your word upon us, O Lord Jesus, and heal our disease. Oh, you are the God. All the nation, oh Jesus. You said your word and heal our country, please, Lord Jesus. Heal our family. You are the God that healeth me. Yes, we trust you, Jesus. Send your healing power, please, in Jesus' name. We asking you.
Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari sambil angkat tanganmu katakan, Engkau Tuhan penyembuhku. Saudara-saudara yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit saat ini, dimanapun engkau berada, di tempatmu saat ini dirawat, engkau berkata, Tuhan engkau penyembuhku. Aku minta engkau sembuhkan aku. Sembuhkan aku Tuhan. Saya percaya Dia akan datang menyembuhkan saudara. Engkau Tuhan penyembuh. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah sang penyembuh. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Para dokter sudah banyak berusaha, para tenaga medis Tuhan sudah banyak bekerja keras, tapi belum banyak hasil-hasil yang dicapai. Malam ini kami memanggil Engkau, sang penyembuh yang sebenarnya. Turun tanganlah dan sembuhkan kami. Halo, wabah COVID-19 ini di dalam nama Yesus Kristus. Dengan kuasa kesembuhan-Mu, seperti janji-Mu di dalam firman-Mu. Engkau mengirim firman-Mu dan sembuhkan kami. Kalau zaman purbakala 2000 tahun yang lalu Engkau banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit, kami percaya Engkau tidak berubah. Sekarang Engkau mampu menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami klaim kesembuhan yang dari Tuhan malam ini. Buat saudara-saudara kami, buat orang-orang yang kami cintai, buat bangsa kami, buat seluruh dunia, dari manapun mereka berasal, dari agama apapun mereka berasal, Tuhan, hamba berdoa, kiranya belas kasihan-Mu turun Tuhan bagi umat manusia. Di dalam nama Yesus Kristus, dengan hati yang hancur, dengan tulus hati kami datang di hadapan Tuhan dan meminta belas kasihan-Mu buat seluruh dunia, buat semua umat manusia. Sembuhkanlah Tuhan, nyatakanlah belas kasihan-Mu, selamatkan kami dari bahaya maut Tuhan. Tuhan tidak memandang bulu siapapun kami, umat manusia yang Kau kasih. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, sejauh channel YouTube ini saudara bisa dengarkan, mari bersama-sama dengan kami di tempat ini. Nyanyikan pujian ini, perkatakan dengan iman bahwa Dia Tuhanlah penyembuh, bahwa Dia Tuhan sang penyembuh. Dia mampu sembuhkan saya dan saudara, Dia mampu menyembuhkan kita semua, Dia mampu sembuhkan bangsa-bangsa, Dia mampu sembuhkan Indonesia. Haleluya. Percaya firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Kami tahu ada kuasa di dalam darah-Mu, ada kuasa di dalam darah Yesus, darah yang Kau curahkan di Golgota. Luka-luka-Mu menyembuhkan kami, darah-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Kami percaya ada kuasa di dalam darah-Mu Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dengan hati yang menyembah kepada Tuhan, meminta belas kasihan untuk kuasa kesembuhan-Nya bekerja atas kita. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah
Nyanyikan dengan iman, ada kuasa. Ada kuasa. Amin Tuhan. Darah-Mu menyucikan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Darah-Mu mulai membersihkan atmosfer kami. Sucikan Tuhan dengan darah-Mu setiap tanah, setiap jengkal tanah di muka bumi ini. Kami berdoa darah-Mu mengalir, menyembuhkan, darah-Mu menyucikan. Minta darah Yesus mengalir buat saya dan saudara. Mengalirlah Tuhan, darah-Mu menyembuhkan setiap kami. Darah-Mu membersihkan atmosfer kami yang sudah dikotori oleh virus-virus. Darah-Mu mulai membersihkan bangsa-bangsa malam ini. Seluruh dunia dilawat oleh darah Yesus. Seluruh dunia dilawat dan dijamah oleh darah Yesus. Suci kuduskan Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Sembuhkan bangsa-bangsa. Sembuhkan Indonesia yang kami kasihi. Kami percaya ada kuasa di dalam darah-Mu. Rendah hati kami datang kepada Tuhan malam ini. Kami mohon belas kasihan-Mu, darah-Mu mengalir, Tuhan membersihkan tanah kami. Melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nianga sampai Pulau Rote. Darah Yesus menjamah, darah yang tercurah di Golgota, darah yang tercurah di Golgota. Sembuhkan kami, tolong kami. Darah-Mu membersihkan, darah-Mu menyucikan. Haleluya. Selamatkan Tuhan manusia, siapapun mereka, hamba-Mu berdoa malam ini. Dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa, dari berbagai agama, oleh belas kasihan-Mu aku berdoa. Sembuhkan dan jamah mereka di dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka Tuhan, tolong mereka. Karena aku tahu Engkau mengasihi bangsa-bangsa, Engkau mengasihi manusia, siapapun mereka. Firman-Mu Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Allah akan manusia, sehingga Engkau mengirim anak-Mu yang tunggal. Selamatkan kami. Haleluya, ada kuasa di dalam darah-Nya. Dalam darah-Nya, darah ada kuasa di dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang sakit, imani darah-Nya menjamah engkau, menyembuhkan engkau saat ini. Darah anak domba, darah anak domba Allah, darah anak domba.
percaya darah-Mu sedang menjamah. Darah-Mu mulai membersihkan atmosfer kami. Setiap udara yang kami hirup adalah udara yang sudah dibersihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bulan ini akan menjadi anti klimaks dari virus ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan mulai terjadi. Kesembuhan mulai terjadi. Orang-orang yang dirawat di rumah sakit tiba-tiba sembuh malam ini. Tiba-tiba mengalami kesembuhan karena kuasa Tuhan turun atas mereka. Karena kuasa Tuhan Yesus turun atas mereka. Turun menjamah. Siapapun mereka Tuhan, Engkau jamah dengan kuasa darah-Mu. Sembuhlah di dalam nama Yesus. Ada aliran kuasa Tuhan yang mengalir buat engkau malam ini. Dimanapun saudara berada, aku percaya kuasa kesembuhannya sedang mengalir buat engkau malam ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mengalir Tuhan. Kami percaya Engkau pasti sembuhkan kami. Engkau tidak biarkan kami. Karena Engkau Tuhan yang baik, Allah yang baik. Jemaat Tuhan di rumah, hari saya undang engkau angkat kedua tanganmu. Everybody say ya Allah baik, ya Allah baik. Ya Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Ya Allah. Apapun yang kami alami, kami mau perkatakan Engkau baik Tuhan. Ya mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu. Katakan, oh ya Allah baik. Amin. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Lebih lagi katakan, Allah baik, ya Allah baik, yes you are, ya Allah baik. Sama-sama malam ini kita klaim kebaikan Tuhan. Ya kecap kebaikan Tuhan, kecap pertolongannya, kecap kesembuhan yang dari Dia. Sekali lagi, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus
Bapa, Engkau Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu tidak pernah berhenti bagi kami. Bahkan Engkau melanjutkan kasih setia-Mu untuk kami di tahun ini Bapa. Kami akan melihat kebaikan-Mu, kami pasti akan melihat pemulihan, kami pasti akan melihat perbaikan. Hamba berdoa buat negeri kami Indonesia saat ini, kiranya Tuhan pemulihan itu terjadi Bapa. Pulihkan perekonomian Tuhan, pulihkan perdagangan, pulihkan Tuhan kesehatan kami, pulihkan ya Tuhan politik negeri ini. Tuhan pulihkan apa saja di negeri ini Bapa, pulihkan semua tanpa terkecuali. Dan Indonesia menjadi lebih baik di dalam anugerah Tuhan. Indonesia akan mengecap hal-hal baik setelah ini. Kami mengklaim di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setelah pasca COVID-19 kami akan melihat perkara-perkara yang jauh lebih hebat bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat anugerah Tuhan dinyatakan, kebaikan-kebaikan-Mu kami terus kecap lebih dari apa yang sudah kami kecap selama ini ya Tuhan. Kami berdoa setelah ini Tuhan, ada banyak orang-orang yang mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi mereka. Dalam nama Yesus Kristus, sembuhlah negeriku, sembuhlah saudara-saudaraku, pulihlah negeriku, pulihlah seluruh dunia. Pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Doa kami Tuhan untuk bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini. Pulihkanlah
Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita tiba di akhir dari acara Healing Worship malam ini. Mari saya undang saudara berdiri di rumahmu, di tempat di mana engkau duduk saat ini, atau dimanapun saudara berada yang sedang menyaksikan acara ini. Saya menantang saudara untuk berdiri di tempatmu, untuk berdoa buat negerimu yang kau cintai, Indonesia ini. Kita berdoa negeri ini dipulihkan Tuhan. Negeri ini bangkit kembali setelah pasca COVID-19. Dan negeri ini menjadi lebih baik. Pulihkanlah, sembuhkanlah hati kami Tuhan, hidup kami ini kami bawa di hadapan Tuhan untuk berdoa memulihkan bangsa ini. Sembuhkan dan pulihkanlah negeri kami Indonesia yang kami cintai. Negeri di mana Tuhan menempatkan kami. Negeri di mana janji-janji Tuhan kami dapati, kami nikmati, kami alami, kami percaya. Dengan tulus kami berdoa buat negeri ini, Tuhan pulihkanlah, perbaikilah. Lawan Tuhan, pulihkanlah negeri kami, Indonesia. Katakan Indonesia, Indonesia, Indonesia. Bapak terima kasih Tuhan buat campur tangan-Mu dan lawatanmu buat negeri kami. Kami percaya doa-doa yang kami naikkan, perkataan-perkataan iman yang kami ucapkan, yang didasari oleh firman-Mu untuk bangsa-bangsa, untuk negeri kami, dan untuk orang-orang yang kami kasihi, atau siapapun di luar sana yang sakit karena terpapar wabah COVID-19 ini. Kami percaya semuanya tidak lalu dengan sia-sia, tetapi ada di dalam hati Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan. Dan mulai dari malam ini kami akan melihat perbaikan, kami akan melihat perubahan, kami akan melihat statistik-statistik berubah Tuhan. Orang-orang disembuhkan Tuhan, dan orang-orang yang mati angkanya berhenti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan orang-orang yang sembuh terus bertambah-tambah angkanya. Dan orang-orang yang terinfeksi, orang-orang yang terpapar, angkanya menurun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berhenti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya kuasa kesembuhan ilahi Tuhan terjadi buat kita semua. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.